Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Bareng saya Rifki Febrianti. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Kemudian di fotosintesis ini dibutuhkan cahaya, biasanya cahaya matahari. Dan reaksinya terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang yang terjadi di granul kloroplas dan reaksi gelap yang terjadi di stroma kloroplas. Kemudian ada reaksi umumnya, ada 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menjadi 6C6H12O6 atau glukosa dan air. Dan yang pertama, tahap pertama adalah reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Di reaksi terang ini ada dua tahap juga, ada dua kemungkinan, yaitu reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Nah, kalau non-siklik itu hasilnya NADPH dan ATP. Kemudian yang siklik itu terjadi jika pada reaksi gelap kekurangan ATP. Jadi, reaksi siklik ini akan menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya untuk dipakai pada reaksi gelap. Oke, kita ke prosesnya. Di situ ada bagan atau gambaran dari proses fotosintesis reaksi terang. Nah, yang pertama itu ada, kita ke fotosistem 1, yaitu pusat reaksi terang untuk menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, dari cahaya datang di atas light itu masuk ke PS1 atau fotosistem 1 akan menyerap energi yang menyebabkan dua elektron di PS1 atau fotosistem 1 terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Dia akan melepaskan kembali ke ferredoksin atau FD di atasnya PS1 ini, dan kemudian dilepaskan lagi ke NADP+ reduktase. Nah, elektron ini akan digunakan oleh NAD+ reduktase untuk membentuk NADPH. Kita lihat di atas itu NADP akan diubah menjadi NADPH. Ini sebagai salah satu hasil dari reaksi terang. Kemudian kita lihat, geser ke fotosistem 2. Ini ketika cahaya datang, cahaya dihisap oleh fotosistem ini dan menyebabkan ia lepas dan ditangkap oleh akseptor primer juga dan akan dilepaskan lagi dan ditangkap oleh plastoquinon atau PEGI, gitu ya. Itu plastoquinon yang berwarna pink, dan kemudian setelah ke plastoquinon nanti akan dilepaskan lagi dan ditangkap oleh kompleks sitokrom dan dilepaskan lagi, ditangkap lagi oleh plastosianin. Nah, kalau yang tahap 2 ini hanya muter ya. Nah, sepanjang proses ini akan terbentuk ATP. Jadi, hasil dari reaksi terang adalah NADPH dan ATP. Kemudian, kita kembali ke fotosistem 1 tadi. Kita ingat bahwa di fotosistem 1 itu berkurang atau elektron tadi bergerak ke ferredoksin. Jadi, menyebabkan di fotosistem 1 itu
kekurangan elektron. Maka dari itu, di fotosistem saat ini akan menerima atau diisi elektron dari plastosianin yang merupakan bagian dari reaksi yang kedua. Jadi elektron dari tahap kedua tadi akan bergerak ke fotosistem 1. Di fotosistem 2 ini juga kekurangan elektron. Nah, dia akan diisi elektron dari mana? Dia akan diisi elektron dari pemecahan air atau H2O. Itu akan pecah menjadi H+ dan O2. Jadi, oksigen atau O2 ini adalah sebagai hasil dari reaksi terang juga gitu ya. Kemudian hasil reaksi dari non-siklik, reaksi terang non-siklik hasilnya adalah ATP dan NADPH. Kemudian yang kedua ada reaksi non-siklik. Ini terjadi saat kekurangan ATP pada reaksi gelap. Maka reaksi terang akan menghasilkan ATP dengan sebanyak-banyaknya. Ini di fotosistem 1 nanti juga akan melepaskan elektron, kemudian menuju akseptor primer dan akan dilepaskan dan ditangkap oleh ferredoksin seperti tadi ya. Kemudian akan ke kompleks sitokrom dan kemudian ke plastosianin, kemudian kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, sepanjang perjalanan ini akan dihasilkan ATP. Nah, ATP nanti akan digunakan di reaksi gelap sebagai bahan baku proses di reaksi gelap. Oke, ini ada hasil akhir dari reaksi terang, ada NADPH dan ATP, serta akan melepaskan O2. Kemudian yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan jalur Hertzsprung. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5-bifosfat atau RUBP, senyawa dengan 5 atom C, dan molekul karbon dioksida menjadi 2 senyawa 3-fosfogliserat atau PGA. Oleh karena PGA memiliki 3 atom karbon, tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3. Kemudian, penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim rubisco. Tumbuhan yang reaksi gelapnya mengikuti jalur Hertzsprung disebut tumbuhan C4 karena senyawa pertama yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Oke, kita akan mengupas apa itu tumbuhan C3 dan C4 melalui video Halo kawan murid, kita semua udah tahu ya kalau tanaman menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sinar matahari. Tapi kamu tahu nggak sih, ternyata tumbuhan memiliki variasi fotosintesis, sehingga dikenal dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum menonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi gelap terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Fotosintesis merupakan proses yang penting bagi tumbuhan. Kita semua udah tahu ya kalau fotosintesis memerlukan bahan berupa CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil untuk menghasilkan gula dan oksigen. Nah, di video sebelumnya kita juga udah bahas kalau fotosintesis terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah saja. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang sama. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Alasan kenapa disebut dengan C3
karena pada proses reaksi gelap atau siklus Kelvin, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RUBP atau ribulosa bifosfat, sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3 yang disebut dengan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Kelvin untuk melepaskan glukosa. Sehingga, C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Nah, gambar ini merupakan jalur tipe C3 yang kita kenal sebagai siklus Kelvin. Tipe C3 ini terjadinya di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka, sehingga CO2 dapat masuk, sedangkan oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Nah, sehingga CO2 tidak dapat masuk, dan konsentrasi CO2 di dalam jaringan perlahan akan berkurang dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Jika dalam kondisi normal, enzim Rubisco ini akan mengikat CO2 dan akan menggabungkannya dengan RUBP untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3 yaitu 3-fosfogliserat. Tapi pada saat fotorespirasi, Rubisco ini justru akan mengikat oksigen dan akan melanjutkan siklus Kelvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2 yaitu 2-fosfoglykolat. Nah, 2-fosfoglykolat ini selanjutnya akan dipecah oleh organel peroksisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa yaitu CO2. Walaupun CO2 yang dihasilkan dari fotorespirasi dapat digunakan untuk fotosintesis, investasi energi dan energi yang digunakan tidak sebanding. Sehingga fotorespirasi merupakan proses yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Padi, kedelai, dan gandum merupakan tanaman pertanian yang juga dapat mengalami fotorespirasi. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal, karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Tumbuhan C4. Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 adalah jagung dan tebu. Kenapa disebut dengan C4? Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan bagian dari anatomi daun kranch, yang merupakan tipe dari tanaman C4. Nah, anatomi kranch ini memiliki kloroplas di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh, sehingga disebut dengan dimorfik. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Kelvin sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Hal yang harus diingat adalah C4 merupakan singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Selain itu, yang perlu kita ingat juga, tipe C4 ini terjadinya di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas, dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Tumbuhan CAM. Kategori tumbuhan CAM adalah dari kelompok sukulen atau yang menyimpan air. Contohnya seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas. CAM sendiri merupakan singkatan dari Crassulaceae acid metabolism, karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Crassulaceae. Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase untuk digabungkan dengan PEP sehingga menghasilkan oksaloasetat. Selanjutnya, oksaloasetat ini akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup, malat akan dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Kemudian CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula, dan pirufat akan kembali dikonversi menjadi PEP lagi. Nah, hal yang harus diingat,
Tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil daun. Tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan, di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa lain. Bedanya, jalur C4 ini terjadinya pada tempat yang berbeda, yaitu pada mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan pada jalur CAM ini terjadinya pada waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari dan pada siang hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai C3, C4, dan CAM ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, demikianlah materi tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemosintesis. Tapi sebelumnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Coba kamu cari tahu tentang tanaman wortel. Apakah wortel termasuk C3, C4, atau CAM? Dan bagaimanakah reaksi gelapnya? Nah, setelah melihat atau menonton video tadi, tentu kita mempunyai gambaran apa itu tumbuhan C3 dan C4. Kita lanjut ke tahapan reaksi gelap. Oke, kita akan ke siklus reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi di stroma dan terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga ada regenerasi. Kita langsung lihat ke skitsa. Di sana ada 6 CO2, itu akan disatukan dengan 3000 lusa bifosfat dan dikatalis oleh enzim Rubisco, akan menghasilkan 6,3-fosfogliseral. Di situ ada di atas itu ya. Itu dinamakan dengan tahap fiksasi. Kemudian yang kedua, 6,3-fosfogliseran akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Itu di situ dijelaskan 12 PGA tanda panah menjadi 12 GPAL gitu ya. Dan di atasnya ada tanda panah ATP menjadi ADP dan H. Itu maksudnya pada siklus ini dibutuhkan ATP. Kemudian juga dibutuhkan NADPH dan NADPH dan akan berubah menjadi NADP+ dan H. Nah, siklus ini itu dinamakan reduksi. Sudah masuk siklus kedua. Kemudian 12 GPAL itu maksudnya 6 gliseraldehida 3-fosfat akan terpecah menjadi 2 molekul. Yang pertama adalah 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan keluar sebagai hasil dari reaksi gelap. Dan kemudian yang kelimanya kemana? 5 gliseraldehida 3-fosfat akan diubah lagi menjadi 3000 lusa bifosfat. Jadi akan kembali lagi ke bahan yang pertama tadi dengan suatu reaksi. Nah, hal ini tuh dinamakan dengan regenerasi karena kembali ke awal gitu ya. Pada siklus ini juga dibutuhkan ATP. Nah, kita lihat itu 10 GPAL dibutuhkan ATP sebanyak 6 ya, akan dirubah menjadi RUBP. Nah, hasil tadi yang satu tadi, 1 gliseraldehida 3-fosfat adalah hasil dari reaksi gelap dan akan digunakan untuk membuat glukosa. Nah, tapi dalam sekali siklus gelap saya itu belum bisa untuk menghasilkan glukosa karena glukosa dapat dibentuk atau dibuat dengan dua kali reaksi gelap atau 2 kali 1 gliseraldehida 3-fosfat. Jadi ada 2 siklus gelap baru bisa untuk menghasilkan glukosa. Seperti itu. Nah, itu hasil akhir adalah 1 gliseraldehida 3-fosfat. Oke, sekian dulu ya materi dari fotosintesis. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami materi fotosintesis dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.